Shalom. Shalom anak muda. Shalom. Syukur sama Tuhan siang ini kita semua diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan semua. Amin. Semua karena kasih campur tangan Tuhan pada kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kami hari ini. Tuhan, terima kasih Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan tak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Biar kami terus selalu mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan, Kau yang memimpin setiap kami, Tuhan. Mari Roh Kudus terus penuhi kami, pimpin kami, Tuhan. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Mari berkaryalah Roh Kudus dalam ibadah kami pada siang hari ini. Biar nama-Mu Tuhan saja yang dipermuliakan. Haleluya.
Di hadirat
Cek. Ya. Shalom. Belum semuanya. Shalom. Saya undang supaya boleh bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri. Oke, bangkit berdiri ya. Terus boleh maju satu tempat lagi di depan. Satu langkah. Satu meja kursi ya. Satu kursi lagi di depan. Oke, terima kasih teman-teman semua kesediaannya. Oke. Ya, silakan duduk kembali teman-teman. Oke, thank you. Ya, boleh kasih salam kanan kirinya, katakan selamat hari Pentakosta gitu ya. Selamat hari Pentakosta, muka belakang juga. Oke teman-teman. Apa kabar hari ini, semuanya baik? Baik atau kurang baik atau sedang berusaha baik ya. Oke, ya. Pujian yang terakhir tadi pujian lama teman-teman ya, yang mungkin kita sudah lama tidak pernah nyanyikan. Pujian yang sederhana sebenarnya ya, tapi mengatakan bahwa mengoreksi diri kita secara pribadi, apakah kita hari-hari ini masih hidup istilahnya dalam sombongan ya, dalam artian kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, dalam artian kita masih kurang mungkin mengandalkan Tuhan. Nah, hari ini kita sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Hari ini hari Pentakosta, jadi judulnya saya kasih Pentakosta. Sama-sama katakan Pentakosta, 1, 2, 3. Ya, Pentakosta. Oke, jadi hari Pentakosta ini sebenarnya teman-teman adalah satu hari di mana yang zaman dulu juga merayakan. Jadi hari Pentakosta itu bukan hanya dirayakan ketika Roh Kudus turun di zaman Perjanjian Baru terus dirayakan sampai sekarang. Enggak ternyata ya. Jadi di zaman Perjanjian Lama juga merayakan yang namanya hari Pentakosta ya. Nah, jadi teman-teman kalau kita boleh ingat-ingat gitu ya, Pentakosta ini sebagai istilahnya bukan ujung terakhir ya, maksudnya dari awal, dari kematian Yesus, terus kebangkitan Yesus, terus habis itu Tuhan Yesus menampakkan diri selama berapa hari? Tuhan Yesus menampakkan diri? Berapa hari? Berapa hari? Tuhan Yesus menampakkan diri selama berapa hari teman-teman? Ada yang tahu? 40 hari, sama-sama katakan 40 hari. 40 hari teman-teman ya, 40 hari. Terus setelah itu Tuhan Yesus naik ke mana? Naik ke surga. Dia naik ke surga, kemudian ketika dia mau naik ke surga dia janjikan sesuatu yang sangat penting. Sama-sama katakan sangat penting. Sangat penting. Gitu ya. Oke, nah hari ini teman-teman sama-sama kita belajar tentang Pentakosta. Nah kita belajar dari 3 aspek. Yang pertama, what itu artinya apa? Ya itu. What artinya apa teman-teman ya. Terus yang kedua, how itu artinya apa? Bagaimana. Terus why artinya apa? Yang di sekolahnya belajar bahasa Inggris angkat tangan. Ya, berarti sekolahnya nggak belajar bahasa Inggris ya. Oke, jadi what, how sama why. Apa, bagaimana, dan why mengapa. Nah, what-nya kita belajar tentang Pentakosta itu apa sih, sejarahnya seperti apa gitu ya zaman itu. Kemudian setelah kejadian Pentakosta itu apa yang terjadi dengan para murid-murid. Kemudian yang how kita belajar tentang bagaimana sih, kenapa hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu penting dan sangat kita butuhkan ya. Terus bagaimana caranya gitu ya. Terus yang ketiga kita belajar tentang why. Kenapa? Mengapa sih kita harus memaknai dengan benar arti Pentakosta itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi sesuatu yang hanya kita lakukan karena terbiasa akan kehilangan makna. Ya benar ya. Sesuatu yang kita lakukan karena kita biasa melakukan, ya karena kita biasa makan ya jadi biasa aja. Maksudnya ya wis rutinitas biasa. Kita mandi ya rutinitas biasa. Yang sering mandi, yang nggak sering ya bukan rutinitas buat dirinya berarti ya. Terus kayak gitu. Jadi momen Pentakosta ini kita belajar sama-sama apa sih
artinya gimana, maknanya gimana, terus kita harus jadi seperti apa gitu ya. Oke, teman-teman. Yang pertama kita belajar tentang apa itu Pentakosta gitu ya. Apa itu hari Pentakosta, terus dalam perjanjian lama seperti apa. Yuk sama-sama kita buka dalam Ulangan 16 ayat 9. Oke. Yang sudah ketemu katakan yes. Belum ya, belum semua berarti. Oke, Ulangan 16 ayat 9. Bisa dibantu multimedia. Oke, yang sudah ketemu katakan yes. Oke, kita baca sama-sama ya teman-teman ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Selanjutnya, Keluaran 34 ayat 22 sampai 23. Keluaran 34 ayat 22. Yang sudah ketemu katakan oke. Oke. Oke ya. Yang cewek baca ayat 22, yang cowok baca ayat 23. 1, 2, 3. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Tuhan Allah Israel, amin. Oke, nah jadi teman-teman, Pentakosta itu dulu juga dirayakan di zaman perjanjian lama. Disebutnya sebagai hari raya 7 minggu. Ya, kenapa hari raya 7 minggu? Itu kalau di zaman itu hari raya Pentakosta itu disebut sebagai hari raya penuaian. Penuaian apa? Penuaian gandum. Ya, jadi ketika hari pertama itu dihitung dari setelah Paskah. Ya, Paskah di zaman itu ya. Setelah Paskah, kemudian 7 minggu setelah itu, nah hari setelahnya 7 kali 7, 1 minggu kan ada berapa hari teman-teman? 7 dikali 7, 49 tambah 1, 50. Sama-sama kalau di perjanjian baru juga disebut hari ke-50. Nah di perjanjian lama juga sama, disebut hari yang ke-50 juga. Ya gitu. Nah kemudian, zaman itu dirayakan sebagai hari raya penuaian gandum. Jadi orang Israel itu bersuka cita karena selama 49 hari ini mereka menuai apa yang sudah mereka tabur. Oke, selama 49 hari mereka menuai apa yang sudah mereka tabur. Hari yang ke-50 mereka merayakan penuaian itu. Nah di zaman itu, saya singkat aja tentang yang perjanjian lama teman-teman ya. Jadi di zaman itu ada 3 hari raya besar. Kalau kita kan ada apa aja? Ada Paskah, kenaikan Yesus, apalagi? Zaman ini, Pentakosta, terus sama yang satu lagi terakhir? Hari apa? Tanggal 25 Desember itu hari apa teman-temanku? Hari Natal. Nah, zaman itu bangsa Israel itu merayakan 3 hari raya besar. Yang pertama hari raya Paskah, yang kedua hari raya Pentakosta, dan yang ketiga hari raya Pondok Daun. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa baca di ulangan tadi, di ulangan 16, itu ada 3 hari raya utama yang harus dirayakan oleh bangsa Israel zaman itu. Nah itu dalam perjanjian lama. Jadi zaman perjanjian lama pun ada istilah Pentakosta teman-teman. Tapi saya tulis di sini itu ya, seperti itu di ulangan tadi sama di keluaran. Nah sekarang kita belajar dalam perjanjian baru. Itu ya, apa sih Pentakosta menurut perjanjian baru? Kita buka dalam Keluaran 2 ayat 1 sampai 4. Keluaran 2 ayat sorry teman-teman, salah. Kisah Para Rasul 2, maaf ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang keempat. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang keempat. Oke, saya boleh minta tolong Kak Yoni sama apa ya satunya, sama Mas Geza boleh bangkit berdiri untuk bantu bacakan gantian ya. Kak Yoni ayat 1, Kak Geza ayat 2, Kak Yoni ayat 3, Kak Geza ayat 4. Itu ya. Oke.
Amin. Thank you. Ya, jadi ini Pentakosta di zaman Perjanjian Baru yang kita seringkali tahu dan pelajari tentang hal ini ya. Jadi peristiwa turunnya Roh Kudus ketika Yesus naik ke surga, kemudian dia menjanjikan satu penolong ya, satu penolong, kemudian 10 hari setelah itu peristiwa ini terjadi. Ya, peristiwa ini sudah terjadi teman-teman di ribuan tahun yang lalu ya. Tahun 30 Masehi ya teman-teman ya. 30 something Masehi peristiwa ini terjadi. Nah, jadi kalau di perjanjian lama itu dianggap sebagai penuaian gandum, dan di perjanjian baru itu dianggap sebagai penuaian jiwa-jiwa teman-teman. Gitu ya. Jadi ada korelasi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ini salah satu hebatnya Alkitab teman-teman ya. Kalau teman-teman belajar tentang bibliologi, pengetahuan tentang Alkitab, Alkitab ini ditulis oleh 40 penulis yang berbeda. Ini intermezzo sedikit ya. Oleh 40 penulis, kurang lebih 40 penulis yang berbeda dengan latar belakang yang beda. Ada yang ada yang dari sebentar ya. Ada yang Raja Daud kan ya. Terus habis itu lain sebagainya lah. Dan terus kemudian ketika Alkitab ini disatukan punya benang merah yang sama. Gitu ya, luar biasa Alkitab ini teman-teman. Jadi sama-sama kita menghargai apa yang sudah Tuhan kasih ke kita, firman Tuhan, kabar baik ini dalam Alkitab ya, luar biasa. Mereka itu tidak saling kenal dan dari zaman yang berbeda. Dari zaman Nuh sampai di zamannya Rasul Yohanes yang terakhir dia tulis Wahyu, itu mereka nggak saling kenal teman-teman. Tapi kalau kita baca Alkitab ini dalam satu garis besar yang sama, menceritakan tentang Yesus, menceritakan tentang kasih, menceritakan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita gitu ya lewat banyak kisah. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kejadian ini di kisah para rasul 2 ayat 1 sampai 4 ini dia menggenapi janji Yesus saat dia mau naik ke surga. Yuk kita baca dia di Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai yang ke-17. Yang sudah ketemu katakan yes. Belum semua ya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yang sudah ketemu katakan yes. Oke. Kita baca bergantian. Yang pria ayat yang ganjil, yang wanita ayat yang genap ya. Yang pria dulu ayat 15. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Perikopnya dikatakan Yesus menjanjikan penghibur. Ya, zaman itu mungkin kalau kita di posisi seorang murid Yesus ya zaman itu kita hidup istilahnya kemana-mana sama Yesus, terus kita melihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus disiksa dan disalib. Kalau kita jadi murid Yesus saat itu ya. Nah mungkin ketika kita lihat Yesus naik ke surga, kita akan terus aku ya apa? Aku sama siapa di sini? Siapa yang nolong lagi? Siapa yang jadi penghiburku? Nah, makanya Yesus menjanjikan seorang penghibur yang kita sebut sebagai Roh Kudus. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar beberapa hal, teman-teman ya. Yang pertama, Roh Kudus itu diberikan untuk kita supaya kita bisa menuruti segala perintahnya, gitu ya. Kalau kita baca di ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terus nyambung nih, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Seringkali kita ngerasa gak mampu, gak bisa, karena kita merasa kita
nggak punya power apa-apa, kita nggak punya kuasa apa-apa dalam diri kita. Nah, tapi di sini Tuhan bilang, saat kamu ingin mentaati segala perintahku, aku kasih yang bisa tolong kamu, yang bisa ingetin kamu. Gitu. Tuhan kasih yang bisa, seseorang yang bisa support kamu, yang bisa dorong kamu untuk kamu boleh menuruti segala perintah Allah. Ya. Jadi Roh Kudus diberikan buat kita, tujuannya itu membantu kita, menolong kita, menyertai kita dalam kehidupan sehari-hari kita supaya kita bisa jadi sama seperti Dia. Tujuannya itu, teman-teman ya. Karena ya kita tahu ya, kita sebagai manusia banyak kelemahan ya, banyak kekurangan gitu ya. Tapi itu jangan jadi satu excuse buat kita untuk kita boleh, oh ya wes, ya aku ya kayak gini, aku ya seperti ini gitu. Kita memkompromi segala hal yang sudah kita tahu itu menyakiti hati Tuhan gitu ya. Toh ya Tuhan sudah kasih nih penolong, penghibur buat kita semua. Terus yang kedua teman-teman, dikatakan di ayat 17 ya, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, berarti kalau kita tidak bisa menerima dan mengenal Roh Kudus, mengenal Dia, kita adalah bagian dari dunia. Karena dunia nggak bisa kenal Dia. Dunia tidak mau tahu ada Roh Kudus yang menyertai. Ya wis, saya kayak bahasa kasarnya bodoh amat gitu ya. Nah, ketika kita sudah mulai merasa seperti ini nih, kita bisa berjalan sendiri tanpa penyertaan Roh Kudus, berarti kita adalah bagian dari dunia. Karena dunia tidak bisa mengenal Dia dan dunia tidak bisa melihat Dia. Tetapi kamu, kita semua ya, kamu berbicara personal satu-satu, satu persatu kita. Kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan ada di dalam kamu. Nah, saya menemukan satu fakta menarik dari ayat ini, teman-teman, di perkataan yang terakhir ya. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, saya cari bahasa aslinya. Itu arti menyertai itu seperti ini. Saya boleh kasih contoh. Saya boleh moren sini. Ya, jadi gini teman-teman ya. Kata menyertai dalam firman ini itu artinya gini. Jadi kalau kamu lebih tinggi dari aku sekarang ya. Oh pakai hak. Saya pakai kewajiban ya. Enggak pakai hak ya. Oke, jadi kalau orang menyertai dalam arti itu ya, itu pakai, bentar ya moren ya. Pakai kata mene ya, mene itu artinya jadi gini, menyertai itu dia terus-terusan gini, barengan, tidak ada jarak gitu. Kayak model ya kita lihat ya, kayak Siska ya, gitu teman-teman ya. Jadi barengan terus, tidak pernah bisa melepaskan. Nah, ada kata menyertai yang lain di Alkitab, tapi tidak dipakai di perikop ini, itu artinya, bentar ya, abides, itu menyertai juga, tapi dia ada jarak gini. Jadi kalau misalkan Moren ke sana misalkan. Nah, Moren jauh. Nah, itu nanti ya Moren akan semakin jauh dan Roh Kudusnya ya tetap ada jarak. Enggak, tapi ayat yang dipakai di situ, kata yang dipakainya gini. Menyertai gini, barengan terus. Nah, pertanyaannya gini. Kita bisa bayangin enggak kalau kita ini setiap hari ini disertai Tuhan kayak gini nih aslinya. Set gitu ya. Tapi kita pernah enggak noleh? At least kita ngajak ngomong, at least kita kalau mau naik motor ke tempat kerjaan, jangan lupa berdoa ya teman-teman kalau naik motor ya, nanti jatuh ya. Jadi gini, at least kita ngomong Tuhan, aku mau tempat kerja, Tuhan sertai aku di jalan. Seringkali kita cuma berdoa itu kalau kita butuh hal-hal besar. Kita butuh mujizat besar. Tuhan, aku harus kuliah tapi aku gak punya biaya. Tuhan biayanya misalkan ya. Biayanya 18 juta Tuhan. Kita baru berdoa. Tapi kita seringkali lupa doa dengan hal detail dalam hidup kita. Gitu. Nah Tuhan tuh kayak gitu teman-teman, Dia itu menyertai gini loh. Gak bisa lepas, sebenarnya gak bisa lepas. Kayak kita bilang, aku ngerasa jauh dari Tuhan. Perasaanmu tok.
gitu. Atau mungkin karena kamu tidak pernah noleh, tidak pernah ngajak ngomong. Dan kamu bayangin, saya coba bayangin gini ya, misalnya kita lagi jatuh dalam dosa gitu ya, dalam satu dosa yang kita terus ulang, dan ulang, kamu bisa bayangin gak? Istilahnya kayak kalau bahasa manusia ya, kalau bahasa secara bebas gitu ya, bisa bayangin gak perasaannya Tuhan, perasaan Roh Kudus ini gimana? Saat kita terus menerus jatuh itu dalam dosa dan kita tidak berusaha untuk kita boleh bangkit. Padahal dia itu gandol gini terus sama kita. Bukan yang ada jarak gini. Enggak, ada jarak gini, mauran Roh Kudus ya, aku nakal gitu ya misalnya. Nah, aku bisa kesana. Nah enggak, tapi enggak bisa. Harus gini terus memang. Karena dia menyertai kita dalam posisi yang seperti ini. Nah itu kadang-kadang terbatasnya bahasa untuk menerjemahkan pengertian aslinya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau belajar benar-benar tentang Alkitab ya memang harus tahu itu saya kayak kata yang dipakai itu seperti apa. Kayak gitu. Terima kasih Mauren. Gitu teman-teman ya. Jadi menyertai itu sampai seperti itu. Jadi pelajarannya buat kita, pertanyaannya buat kita adalah ketika kita disertai seperti itu, apa yang kita lakukan? Sungkan sih teman-teman ya. Misalnya kita wis disertai, digandoli terus, tapi kita itu ya wis sing sibuk inilah, sing sibuk itulah, sing istilahnya kayak ya ampun noleh tok ae nggak tahu, ngajak ngomong tok ae nggak tahu. Nanti misalnya ada permasalahan yang besar baru Tuhan di mana, Tuhan di mana? Lah selama ini kamu di mana? Gitu toh. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini satu fakta yang saya dapat dari ayat ini teman-teman ya. Oke, nah setelah kejadian ini, setelah kejadian Pentakosta ini teman-teman disaksikan oleh para rasul ya, para murid Yesus saat itu. Nah kira-kira kita lihat apa yang terjadi dengan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke, saya cerita sedikit ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita lihat kehidupan rasul-rasul setelah dia dipenuhi Roh Kudus, dia melakukan apa, kita harus tahu mereka backgroundnya siapa. Ya enggak sih? Seringkali kita lihat orang bos-bos besar gitu ya. Misalnya, wah iku rek sowangar iso jadi direktur misalnya ya. Tapi kita pasti gini, oh ya jelas wong papai sing duwe gitu ya. Tapi beda kalau kita tahu, oh dia dulu loh bukan siapa-siapa. Dia tidak ada hubungan keluarga misalkan dengan si pemiliknya. Tapi dia bisa jadi direktur. Kita bakal lebih respect sama yang pertama atau yang kedua? Yang mana? Yang kedua, karena kita bakal respect banget. Oh iya rek, berarti dia bekerja keras, bekerja cerdas ya. Sekarang bilang bekerja cerdas. Dia luar biasa, dia bisa sampai titik itu bukan karena dukungan orang dalam atau support dari keluarganya dia. Oh ya wes, kamu ya jadi direktur. Nah kita mungkin sebagai staff, sebagai bawahan teman-teman ya akan lebih respect mungkin dengan orang yang tadi yang kedua. Tapi diingatkan di Alkitab teman-teman ya, siapapun otoritas di atas kita harus menghormati, menghargai gitu ya, apapun background dia. Nah ini juga terjadi di para rasul teman-teman ya. Saya baca satu artikel yang dikutip dari satu buku yang menceritakan tentang kehidupan para rasul. Saya rangkum 6 diantaranya. Yang pertama, Simon Petrus itu orang yang egois, tidak berpikir panjang. Dia seorang nelayan yang kita tahu ya. Andreas itu seorang yang maunya kerja sendiri. Dia nggak mau bekerja dalam tim. Yakobus, dia orang yang suka posisi, dia suka dipandang. Ya, ini sebelum dia ikut Yesus ya. Yang keempat, Filipus, dia orang yang tidak teliti. Ya, dia tidak punya inisiatif teman-teman. Jadi siapa kita yang mungkin tidak teliti, yang tidak punya inisiatif? Nah itu kita sama dengan Filipus saat dia sebelum kenal Yesus. Yang kelima Thomas, dia orang yang skeptik ya. Bahkan setelah dia kenal Yesus pun dia masih gak percaya. Benar, dia mau mencucukkan tangannya di lubang paku bekasnya Tuhan Yesus disalib ya. Matius, dia seorang pemungut cukai yang zaman itu derajatnya itu sama dengan perempuan-perempuan sundal. Zaman itu. Nah, tapi setelah kejadian kepenuhan Roh Kudus, kemudian mereka memberitakan Injil, apa yang terjadi dengan kisah hidup mereka teman-teman ya. Yang pertama, yang mereka lakukan yang Petrus dia berkhotbah di atas sebuah bukit
Dia berkhotbah dan dalam satu khotbah yang dia lakukan 3.000 orang bertobat. Kamu bisa bayangin ya. Berkhotbah gini terus 3.000 orang bertobat. Dari yang tidak percaya Yesus jadi percaya Yesus. Kalau bukan perbuatan Roh Kudus nggak bisa, teman-teman. Benar ya? Kadang-kali memuridkan orang satu aja. Ngele ya teman-teman ya. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan dan kasih karunia Allah Bapa yang luar biasa, gak bisa. Benar ya, gak kuat. Memuridkan satu orang aja susah teman-teman ya. Jadi harus tonton pelan-pelan. Tapi ini dalam satu saat dia berkhotbah di atas bukit gini ya, 3.000 orang bertobat. Ya, kuasa Roh Kudus teman-teman. Dan dia bisa buat mujizat menyembuhkan orang lumpuh ya. Kemudian ini kisah kematian para rasul ya, martir ya kalau kita sebut ya. Petrus, dia disalib terbalik saat dia memberitakan Injil. Di zaman itu ada zaman Kaisar Nero, kalau teman-teman cari di Google ya, cari zaman Kaisar Nero itu orang-orang Kristen itu dijadikan apa ya, tiang api itu loh. Jadi orang Kristen ibaratnya diangkat, ditaruh di kayu gitu, terus ditaruh bara api di atasnya. Itu di seluruh kota seperti itu di zaman Kaisar Nero, teman-teman ya. Jadi teman-teman, zaman itu sampai seperti itu ya. Kemudian yang kedua, Andreas, dia memberitakan Injil juga, teman-teman, sama. Andreas ini juga murid Yesus juga kepada bangsa-bangsa di Asia. Dia disalib juga ya. Kemudian yang ketiga, Bartolomeus. Dia rasul juga, dia memberitakan Injil di Turki dan di India. Dia dibenci pasti ya. Dia dipukuli dan dia disalibkan juga saat dia lagi memberitakan Injil. Yang keempat, Thomas ya. Thomas yang kita lihat waktu itu Tuhan itu tah Tuhan. Aku coba berarti kalau bahasa bebas ya. Masuk no tanganku ke bekas lubang itu tah Tuhan. Nah, dia yang tadi seperti itu nih bisa berubah jadi orang yang bisa memberitakan Injil di Persia, India, dan lain-lain. Dan dia cara kematiannya seperti apa teman-teman saat dia memberitakan Injil? Tubuhnya ditombak, dia dilempar kepada nyala api. Ya. Matius si pemungut cukai yang zaman itu semua orang kayak pemungut cukai kok jadi murid Yesus kayak gitu ya. Menolak backgroundnya, stratanya tidak sama zaman itu, dipandang sebelah mata gitu ya. Dia dipenggal tubuhnya dan dengan pedang. Dan yang terakhir Yohanes, ini salah satu murid Yesus yang juga mengalami penderitaan, tapi akhirnya dia bisa menulis satu kitab Wahyu. Kitab Wahyu, kitab yang belum terjadi, kitab yang akan terjadi nanti ketika akhir zaman. We never know kapan, tapi itu sudah dibuatkan oleh Rasul Yohanes itu. Nah, jadi Rasul Yohanes ini dia ketika memberitakan Injil di Efesus, dia dibawa ke Roma, terus dia dilemparkan ke minyak yang mendidih, digoreng. Ini saya nggak ngarang teman ya, saya kutip dari buku yang menuliskan sejarah tentang Rasul-Rasul Yesus. Kemudian dia diasingkan, nah ajaibnya adalah dia selamat. Aku nggak ngerti posisi saya kayak secara medis atau secara apa kita mungkin nggak bisa bayangin ya orang digoreng tuh ya apa sih? Kayak kita goreng nugget aja ya wis kayak gitu kan ya. Apalagi saya goreng agak gosong sedikit ya, gitu ya. Boleh ya, nggak boleh gitu. Terus habis itu setelah dia dilempar ke minyak mendidih dia selamat teman-teman. Nah saya nggak tahu ya kondisi seperti apa, tapi dia diasingkan ke Pulau Patmos. Ya, dan dalam kondisi yang seperti itu dia masih bisa menulis kitab Wahyu yang kita baca sampai sekarang. Ya, orang-orang yang punya background yang tidak baik, kayak misalnya kita dengar tadi ya backgroundnya tidak punya inisiatif, egois dan lain sebagainya, kita mikir kayak gak bisa orang seperti itu dipakai Tuhan, gak bisa orang seperti itu diangkat Tuhan tinggi, gak bisa. Ternyata bisa. Gitu ya, dia dipakai Tuhan luar biasa memberitakan Injil. Gitu ya. Dengan resiko yang besar juga. Zaman itu enggak seperti sekarang, teman-teman, kita bisa ke gereja bawa Alkitab, gowede ngono enggak apa-apa ya kan. Zaman dulu enggak. Bahkan sampai zaman sekarang pun ada beberapa negara di luar sana yang ketika dia ibadah dia harus masuk ke istilahnya kayak bawah tanah terus mereka harus
membagikan Alkitab ini gak boleh jadi satu Alkitab gini disobek. Ini ya, kamu bawa ini ya, kamu bawa itu, nanti minggu depan tuker. Lihat sih. Nah, Alkitab kita di rumah apakah berdebu atau seperti apa teman-teman? Gitu ya. Jadi saya juga baca di sini ya. Yuk kita baca dulu sebentar ya. Di Kisah Para Rasul asal ayat yang bentar. Ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Oke, yang sudah ketemu katakan yes. Oke, yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mereka semua bertekun dalam sehati, dalam doa-doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan Nah, saya juga pernah misalnya dapat ini ya, bentar ya teman-teman ya, saya cari dulu. Jadi saya pernah tulis di note saya kayak gini. Waktu itu saya lagi dengerin satu khotbah gitu ya teman-teman ya. Terus saya jadi merenungkan hal ini ya. Zaman itu, di zaman Kisah Para Rasul, mereka itu hidup tanpa Alkitab. Benar ya, zaman itu gak ada Alkitab lengkap kayak gini, gak ada. Mereka hidup tanpa Alkitab, mereka itu bisa semilitan itu. Mereka bisa berusaha itu, se-effort itu untuk mereka kenal Tuhan. Mereka belajar hanya dari ajaran para rasul. Jadi Rasul A menyampaikan firman Tuhan, terus mereka renungkan ya. Dan bahkan zaman itu juga ditulis, mereka itu bahkan menjual miliknya untuk membantu sesamanya. Gitu ya, semilitan itu. Nah, bagaimana dengan kita di zaman ini teman-teman? Ribuan terjemahan Alkitab, benar? Alkitab ini sudah diterjemahkan dalam beribu bahasa. Literatur yang ada, yang kalau kita cari itu sebenarnya bisa kok. Gitu ya, yang bisa membantu kita belajar firman. Tapi pernah gak sih kita cari? Gitu. Kita sama rasul-rasul di zaman itu sama-sama manusia biasa. Sama-sama orang biasa yang dengar tentang Tuhan. Cuma bedanya mungkin dia pernah bertemu dengan Tuhan secara fisik ya. Mungkin kita enggak. Tapi mereka juga mengalami keterbatasan teman-teman ya, dalam beribadah, dalam mereka cari Tuhan. Tapi zaman ini kita sudah difasilitasi banyak hal. Gadget kita bisa cari sabda.org gitu, kita bisa cari bahasa asli, kita bisa cari zaman itu keadaannya seperti apa ya. Bisa sebenarnya kalau kita mau. Tapi ternyata di zaman ini tidak dilakukan, bahkan tidak pernah. PA pendalaman Alkitab sepi. Ya. Pendalaman Alkitab sepi. Apa yang, kalau saya pikir gini, apa yang salah ya sama kita? Sampai kita ini berarti kayak gini, udah dikasih fasilitas luar biasa tapi kita enggak lah, wis terima kasih gitu. Bye-bye. Padahal kita sudah dikasih fasilitas luar biasa. Berarti kalau misalkan saya jadi rasul, misalkan saya jadi orang di zaman itu ya, saya pikir kayak, lihat orang zaman sekarang kayak, loh sudah dikasih fasilitas, kayak sama-sama belajar sama-sama gitu ya. Gitu. Oke, terus teman-teman, nah dari kisah rasul-rasul kita juga bisa belajar bahwa Tuhan bisa pakai siapapun kita. Apapun background kita. Siapapun orang tua kita. Keadaan keluarga dengan ekonomi seperti apapun, Tuhan bisa pakai kita. Pertanyaannya adalah mau atau enggak. Kalau ditanya bisa atau enggak, semua orang ya enggak bisa dari awal. Semua orang ya tidak bisa, tidak punya kemampuan yang cukup untuk dia bisa bersaksi dan lain sebagainya. Tapi kalau mau bisa. Ya, yang penting mau dulu. Katakan yang penting mau. 1, 2, 3. Yang penting mau. Ya, mau dulu. Jangan minder teman-teman. Jangan minder ya. Terus yang kedua, orang yang mengalami dia secara pribadi seperti rasul-rasul ini, itu akan jadi orang yang rela bertahan dan memperjuangkan imannya apapun yang terjadi. Orang yang kenal Tuhan secara pribadi ya akan jadi orang yang berdiri. Saya kayak, mau apapun yang terjadi ya saya tetap, apapun yang terjadi saya tetap cinta Tuhan, saya tetap mau belajar mencintai Tuhan lebih dalam.
Itu kalau orang punya pengalaman dengan Tuhan. Karena dia tahu siapa yang dia sembah. Karena kita tahu siapa yang kita sembah. Dia akan memperjuangkan imannya. Tadi rasul-rasul, dia dari orang yang tidak percaya Yesus bangkit loh. Dia bisa rela disalib, dipukul, ditombak dan lain sebagainya. Kalau dia nggak kenal Tuhan nggak mungkin. Nah ya. Nah, kita hari ini sedang memperjuangkan iman kita nggak? Saya memperjuangkan rasa percaya kita nggak sama Tuhan ketika kita mulai ada nggak ya Tuhan? Maksudnya kayak ada nggak ya pertolongan Tuhan dan lain sebagainya, gitu ya. Terus yang ketiga, ikut Tuhan itu ya bukan berarti 24/7, 24 jam 7 hari kita dalam keadaan yang oke, dalam keadaan yang fine, dalam keadaan yang baik, gitu. Kalau pujian ada dikatakan Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Tuhan menyertai. Ingat ilustrasi saya tadi sama Mauran ya. Menyertai, terus barengan. Kemana-mana kamu ikut, kemana-mana kamu pergi, dia ada. Dia nempel sampai kamu. Dia nempel sama kita. Jadi kalau misalkan kita ingat ini ya, saat kita mau berbuat apa gitu kayak, ya noleh ya jangan masih nanti orang-orang kayak lah boy mau ingin noleh terus ya, enggak ya teman, ini cuma contoh aja gitu ya. Ingat ada Roh Kudus yang menyertai kita di samping kita gitu, dan enggak ada jarak, nempel wis skin to skin ya ibaratnya kayak gini gitu ya teman-teman ya. Terus ikut Tuhan bukan berarti 24/7 dalam keadaan yang baik, tapi kita tahu Tuhan menyertai kita, itu intinya Tuhan menyertai tadi ya. Nah sekarang kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini ayat yang ibaratnya kayak jadi ayat emasnya Pentakosta gitu ya. Oke, sama-sama kita baca teman-teman dalam hitungan ketiga. Yang sudah ketemu katakan yes. Oke, good job. 1, 2, 3. Amin. Oke. Nah, menerima kuasa. Kuasa pakai bahasa aslinya itu dunamis ya. Saya nggak tahu cara bacanya gimana. Artinya itu jadi satu kata dasar dinamit. Jadi kuasa yang diberikan Roh Kudus sama kita itu seperti itu. Jadi dinamit ya. Dinamit kayak bom gitu. Jadi dia bisa melakukan suatu perkara yang besar banget. Besar banget. Ya, bom di mana? Di Jepang di tahun 1942, saya masih ingat ya. Pas pelajaran saya masuk ya, di tahun 1945 atau 42, saya agak lupa. Jadi itu menghancurkan seluruh kota, teman-teman. Ya, bom di zaman itu 75 tahun yang lalu, bom zaman itu bisa menghancurkan seluruh kota. Nah, kuasa yang Tuhan berikan sama kita itu diibaratkan sama seperti dinamit sebenarnya. Kita bisa melakukan perkara yang besar dan luar biasa, yang bisa membuat istilahnya kayak seorang itu tercengang sebenarnya. Gitu ya. Jadi kita yang dipenuhi Roh Kudus, ingat kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Jadi yang lagi dipercayakan sama kita nih hari-hari ini mungkin pekerjaan kita, keluarga kita, tugas-tugas kita, pelayanan kita gitu ya. Itu kita bisa melakukan karena penyertaan Tuhan yang tadi. Ya. Dengan kita setia dengan perkara-perkara yang itu, kita akan juga bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Yang mungkin kita tidak pernah pikir, kita tidak pernah kira gitu ya. Seperti itu. Nah, kata kuasa di sini juga padanan katanya ini agak sedikit belajar ini teman-teman ya. Bahasa sedikit ya. Nah, kalau kata kuasa itu di Alkitab itu biasanya pakai dua kata. Eksosia sama yang dinamos tadi. Nah, itu kalau eksosia itu kuasa yang didapat karena kedudukan atau posisi. Contoh, bos. Dia punya kuasa karena dia duduk ya, karena dia berkedudukan sebagai bos. Ya. Nah, kalau dinamos tadi itu kuasa yang didapat karena kamu sedang beserta seseorang yang sangat berkuasa. Saya ulang ya, bedanya di situ. Kata kuasa ya.
Jadi eksosia itu nggak dipakai di ayat ini. Itu dia berbicara tentang kuasa yang didapat karena kamu punya posisi. Ya karena kamu bos, kamu bisa tolong kamu kerjain bla 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 bla. Karena kamu presiden, kamu bisa nyuruh menteri. Kalau kita cuma staf di kantor, kita nyuruh menteri ya diseneni teman-teman ya. Kamu ini sopo gitu ya. Gak kenal nyuruh-nyuruh ya. Enggak. Nah, tapi kata yang dipakai di ayat ini itu kuasa yang didapat karena kita sedang beserta dengan seorang yang sangat berkuasa. Siapa? Roh Kudus tadi. Karena penyertaan dia makanya kita berkuasa. Nah ini, makanya saat kita dipercayai satu kedudukan, satu posisi, kita tidak boleh sombong. Karena kuasa yang di sini ditulis itu bukan kuasa karena kedudukan atau posisi. Karena kita lagi disertai sama orang yang berkuasa. Contoh, saya jalan sendiri aja biasa aja teman-teman ya, biasa aja. Tapi kalau saya lagi jalan sama Pak Jokowi ya, teman-teman sih, wih, sangar cek, sok kenal Pak Jokowi cak, ngono kan paling ya. Paham ya teman-teman, ngguyu sama orang ya. Jadi gitu teman-teman ya, saya lagi jalan misalkan sama Patrick ya. Patrick, ya biasa aja ya saya jalan. Gak gitu ya Patrick maksudnya, apa namanya, ya gitu ya, paham lah maksudku ya. Jadi apa namanya, biasa aja kita jalan ke PTC mau nonton gitu ya. Sudah lama kita gak nonton Bet ya. Oke, terus habis itu, nah kalau saya jalannya sama Pak Jokowi ke PTC teman-teman, bisa bayangin gak? Pak Jokowi aja gak bisa ngebayangin teman-teman ya, apalagi saya ya. Jadi saya juga, pasti semua orang yang di PTC pasti ngeliat gini, wih Mbak Iku sopo cak, isok jalan sama Pak Jokowi. Maaf Bu Iriana, maksudnya ada orang-orang lain juga ya, bukan saya jalan berdua sama Pak Jokowi ya, nanti saya dimarahin Bu Iriana ya. Jadi kayak gitu, saat saya jalan sama Pak Jokowi, orang-orang bakal, wih wong iki pasti bukan orang sembarangan ini, dia bisa jalan sama Pak Jokowi. Nah itu teman-teman, kuasa yang dimaksud di sini, kuasa itu ada ketika kita disertai oleh Roh Kudus. Ketika kita tidak disertai, bye-bye gitu. Ya kita bukan siapa-siapa, diingat lagi kita punya kuasa, kita punya satu posisi, mungkin kita dipercayai posisi jadi manajer, amin ya, kita dipercayai posisi jadi supervisor atau jadi direktur ya, mengkudeta enggak ya, maksudnya jadi direktur gitu ya. Itu ya karena penyertaan Tuhan tadi, kita yang tadi saya sama Uren itu terus saja. Nah bedanya orang-orangnya itu mau melibatkan Tuhan enggak yang menyertai kita. Kalau enggak mau melibatkan Tuhan ya tidak tahu gitu ya teman-teman ya. Saya belajar banyak tentang hal ini teman-teman ya. Terus kuasa itu bisa kita terima jika dia terus menyertai dia. Kuasa itu memampukan kita melakukan perkara besar. Nah diingat teman-teman di yang terakhir ya. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Menjadi saksi. Ketika kita sudah menerima kuasa itu, untuk apa kuasa itu? Untuk megah-megahan kah? Untuk sombong-sombongan kah? Wih kayak tadi aku bisa jalan sama Pak Presiden misalkan. Enggak, jadi saksi. Menceritakan, bercerita tentang apa yang Tuhan sudah lakukan. Nah masalahnya kita nggak bisa bercerita kalau kita tidak pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Benar? Apa yang mau kita ceritakan gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Oke, aspek yang kedua kita cepat aja ya. Bagaimana kita menerima transformasi hidup itu, bagaimana kita bisa berjalan dengan Tuhan. Galatia 5 ayat 18. Oke, Galatia 5 ayat 18. Yang sudah ketemu katakan yes. Oke, kita baca bersama-sama teman-teman ya, Galatia 5 ayat 18. 1, 2, 3. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekali lagi, 1, 2, 3. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Oke, kata-kata yang perlu digarisbawahi adalah memberi diri. Sama-sama katakan memberi diri. Memberi diri. Memberi diri apa? Memberi diri untuk dipimpin oleh Roh. Bukan kita yang memimpin Roh Kudus. Ya, seringkali kita melok aku ae. Seringkali kita dalam hati gitu ya. Melok mau ku ae, melok
seneng kuai gitu. Itu tanpa sadar kita sedang memimpin Roh Kudus yang seharusnya Roh Kudus itu yang mimpin kita, ojo kuale ya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, yang digarisbawahi adalah untuk apa? Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat ini maksudnya jadi kita melakukan firman Tuhan itu bukan karena kita merasa tertekan, merasa gimana gitu ya. Enggak, tapi karena dorongan ya, dorongan dari Roh Kudus yang membuat kita melakukan yang benar, satu demi satu demi satu, kayak gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita hidup di pimpin Roh Kudus? Itu tadi kata kuncinya, memberi diri. Roh Kudus menyertai kita kan tadi ya, barengan terus. Tapi kalau kita nggak mau disertai, kita wis mau gitu ya. Kayak orang misalnya lagi ngambek ya, cewek lagi ngambek sama cewek, males aku. Aku nggak pernah kayak gitu ya. jadi kayak just gini ya, kayak males gitu. Males disertai wis sanao gitu. Nah itu, jadi kita harus mau disertai juga. Tuhan mau kasih kita penolong Roh Kudus yang menyertai kita, tapi kalau kita nggak mau disertai ya, ibaratnya misalnya aku ya bahasa, ya males juga ya, capek ya, maksudnya kita harus kayak ayo tak sertai, berarti Roh Kudus, ayo tak sertai, gitu ya. Kita sing kayak enggak wes, gitu. Wabut teman-teman ya, maksudnya kayak capek sebenarnya ya kalau seperti itu. Padahal Tuhan sudah kasih fasilitas, Tuhan sudah kasih privilege kita disertai Roh Kudus, tapi kita yang nggak mau itu ya sing salah ya siapa ya gitu, kayak gitu. Terus katakan juga kata memberi diri itu pakai verb ya, pakai kata kerja di bahasa aslinya itu artinya continuously. Saya nggak tahu benar atau salah bahasa Inggrisnya, pokoknya itu ya. Nah, itu kata kerja yang artinya terus menerus. Jadi memberi diri itu bukan sekali waktu pencurahan Roh Kudus hari ini memberi diri terus besok enggak. Tak ambil lagi diriku. Enggak. Memberi diri itu terus. Hari ini, besok, hari ini. Loh kok balik lagi? Hari ini, besok dan seterusnya. Kayak gitu teman-teman. Terus. Gitu ya. Nah, ini juga saya tulis dulu ya. Melibatkan Tuhan dalam setiap detail kehidupan kita akan memperjelas atau memperkeras suara Roh Kudus yang ada di samping kita. Yang ada di dalam kita. Melibatkan Tuhan dalam setiap detail hidup kita itu akan bikin suara Roh Kudus tambah jelas. Contoh, kita kalau lagi lagi bohong. Misalkan kita excuse-nya gini, bohong untuk kebaikan. Misalkan gitu ya. Lagi bohong atau lagi menyakiti orang lain, habis marah-marah sama orang. Nah, percaya atau enggak, kita yang punya Roh Kudus di hati kita pasti ngomong, kamu kok marah-marah? Kenapa harus marah-marah? Kenapa tidak minta maaf? Kenapa tadi nadanya gak diturunkan aja, di re, jangan di sol. Ya. Pasti ada hal yang tidak enak ketika kita habis melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi peringatannya adalah ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan tidak ada alarm itu, pertanyaannya besar. Apakah Roh Kudus itu suaranya masih sering kita dengar enggak? Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan kita teman-teman. Mungkin kita yang tidak bisa dengar karena kita sudah terlalu sering mengabaikan. Jadi gak kenal itu suara siapa, wis kalah hawa ambek suara hati gini, suara maune kita sendiri. Ya enggak sih, saya dulu ya pernah berdosa mencuri ya. Saya dulu juga pernah ngambil uang persembahan dikasih mama 5.000, saya ambil 3.000 buat jajan. Nah, saya langsung kena teguran Tuhan, saya ditabrak di samping gereja, saya pernah ya. Jadi, nah ketika hal kayak gitu terjadi, pasti ada hati saya langsung bilang gini, kamu kok kayak gitu, gak boleh kayak gitu. Tuhan bilang gak boleh mencuri. Zaman masih sekolah minggu jangan ditiru teman-teman ya. Jadi, nah itu akan kuat terus berini di telinga saya ya. Waktu saya juga lagi marahan sama mama misalkan ya. Saya dulu itu paling gengsi minta maaf ya. Tapi kata-kata saya kayak suara itu terus, ayo minta maaf ya, walaupun agak gengsi ya. Misalkan saya, maaf ya. Jadi kayak mau ngomong maaf itu wangel gitu ya. Jadi saya maaf, apa sih ngono? Maaf gitu, saya pergi gitu. Jadi lakukan aja hal-hal yang kita dengar kayak jangan
jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, ya jangan dilakukan gitu ya. Saat kita mau marah pasti kan dipikir dulu, bener enggak ini, oke enggak ini, dampaknya gimana gitu. Nah saat kita sering mengabaikan suara-suara itu, bukan suara-suara siapa gitu, bukan teman ya. Bukan, jadi saya percaya kita semua pasti pernah mengalami itu ya. Maksudnya kayak hati kita ini kayak bilang jangan, gak boleh jahatin orang kayak gitu, gak boleh. Gitu. Cowok-cowok saat mau nyalip motor terus misalnya dipotong rambutnya, bukan ya dipotong tikungannya gitu ya. Terus habis itu mau mengumpat, tahan dulu, tarik nafas, dipikir dulu teman-teman. Kayak gitu. Nah itu yang dikatakan tadi Roh Kudus menolong kita untuk kita mematuhi kebenaran firman Tuhan. Nah masalahnya kita mau denger enggak, kita mau sadar enggak ada Roh Kudus yang menyertai kita nih, manunggal sama kita di dalam kita. Kayak gitu. Oke, jadi kalau kita bagaimananya ya tadi memberi diri, kita harus mau ditolong, mau disertai dan mau diajar. Di Yohanes 14 ayat 16-17 tadi ada juga ya. Yang terakhir teman-teman, kenapa penting hidup dalam pimpinan Roh Kudus? 1 Tesalonika 5 ayat 23-24. 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24. Oke, yang sudah ketemu katakan yes. Yang sudah ketemu katakan yes. Yes, oke. 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Jadi, kenapa penting hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Ya karena Tuhan menciptakan kita, harusnya kita serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kita ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita gambar diri kita rusak. Nah tujuannya sebenarnya kita hidup ini apa? Yaitu tadi mengalami perubahan-perubahan demi perubahan supaya kita serupa dengan Dia. Dan yang kedua memuliakan Dia tentunya. Dan menikmati Tuhan. Ya ini ya, berat ini ya. Menikmati Tuhan. Ya, menikmati Tuhan dalam segala kehidupan kita wes apapun yang kita lakukan ya. Kita punya damai sejahtera, kita punya sukacita, itu bukti juga kita sudah dalam proses kita menikmati Tuhan dalam hidup kita. Gitu ya. Waktu itu Kak Yoni sempat sharing juga di PD. Saat kondisi sekitar kita sedang tidak baik, saat kondisi kehidupan kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ya kita yang harus mengontrol diri kita sendiri untuk kita boleh tetap bersukacita. Dan tanpa kita sadari Roh Kudus itu yang menolong kita kasih diri kita damai sejahtera. Orang kalau hidup gak ada damai sejahtera itu gak enak teman-teman sungguhan. Bangun itu wis aras-arasan, wis atine gak enak, gelisah ya. Orang kalau gelisah itu gimana sih? Kayak gitu. Nah Roh Kudus menolong kita di situ tadi teman-teman ya. Nah saya kasih kata-kata terakhir ya. Kata-kata terakhir. Maksudnya kata-kata terakhir dalam ini ya teman-teman ya. Aduh saya takut banget nih. Kata-kata terakhir dalam firman ini teman-teman ya. Jangan Tuhan. Kalau boleh ya. Enggak ya apa-apa. Terus oke ya. Jadi gini saya sempat nulis juga di notes HP saya gitu ya. Gini. Kan tadi kita sudah belajar ya tentang kita belajar tentang Roh Kudus, apa Pentakosta itu, terus kita belajar tentang bagaimana rasul-rasul hidup gitu ya. Ya balik lagi intinya adalah pertanyaannya intinya adalah apakah kita mengasihi Dia sih sebenarnya. Mau orang berkhotbah di depan modelan siapa aja pembicaranya ya, mungkin itu orang yang sangat luar biasa yang dikenal di Instagram yang sering kasih reels gitu ya, ayat-ayat gitu ya. Mau dia dipanggil di sini pun, tapi kalau kita tidak punya hati yang berusaha untuk kita boleh terus mencintai Tuhan ya percuma. Mau orang ngomong istilahnya kayak sebagus apa dia khotbah, sebagus apa dia preaching di sini, sebagus apa dia bicara tentang firman Tuhan gitu ya. Tapi kalau kita sendiri tidak mau, kita sendiri tidak buka hati, nihil, nol. Gitu. Nah, saya sempat tulis ini ya dalam konteks maksudnya kayak tentang kasih kita sama Tuhan gitu ya. Gini, kalau kita cinta sama seseorang,
Kita nggak akan duduk diem dan melamun tok, tidak melakukan apa-apa gitu ya. Enggak. Saat kita mencintai seseorang, kita akan berbuat excellent. Bener ya? Kita mencintai misalkan, ya nggak misalkan ya. Kita mencintai seseorang gitu teman-teman ya. Jadi kita akan melakukan segala sesuatunya itu kita berusaha nge-prepare sebaik mungkin. Misalkan kita diminta tolongi misalkan misalkan buat sarapan misalkan ya. Kita ya wis kayak yo temen-temen ya golek resep blonjo padahal biasa gak tau blonjo temen-temen ya. Neng pasar bingung iki warung ayam iki nang ngendi gitu ya. Bingung karena gak pernah ke pasar ya. Itu bukan pengalaman saya. Jadi jangan itu ya. Jadi kita akan berusaha memprepare resepnya gimana. Kita lihat sampai ndelok di YouTube loh teman-teman. Sampai ndelok di YouTube cara mencincang, mengiris itu gimana gitu ya. Ya kayak gitu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita boleh melakukan yang terbaik. Buat orang yang kita cintai, buat orang yang kita kasihi. Nah sama halnya dengan saat kita mengakui kita mencintai Tuhan. Ya misalkan WL nih tanya, siapa yang mengasihi Tuhan angkat tangannya? Oh ya, semuanya angkat tangan nih. Misalkan ya. Nah seharusnya kita juga berbuat seperti itu kan. Excellent kan, harusnya kan. Seharusnya itu sangat mempengaruhi bagaimana kita hidup. Gitu. Seharusnya itu sangat mempengaruhi apa yang kamu lakukan di kehidupanmu untuk Tuhan ketika kamu angkat tangan saat ditanya, apakah kamu mengasihi Tuhan? Semuanya angkat tangan. Tapi kalau tidak begitu, kalau kamu tidak melakukan itu, se-excellent itu, berarti kita tidak pernah mencintai Tuhan. Atau cinta kita sedang pudar, atau kita hanya manusia yang beragama saja, agamanya Kristen mungkin. Agak keras teman-teman ya. Tapi hal ini yang menemplak saya juga secara pribadi. Saya ulang ya. Kalau kita cinta sama seseorang, kita berbuat excellent buat orang itu. Tapi saat kita ditanya di gereja, kita angkat tangan, ya saya mengasihi Tuhan. Tapi kita tidak pernah melakukan itu, kita tidak pernah effort apa-apa. Kita nggak pernah effort apa-apa nih. Terus kita bilang kita mengasihi Tuhan. Ya. Kita nggak pernah melakukan apa-apa, kita nggak pernah memberi apa-apa, kita nggak pernah berkorban apa-apa. Pertanyaannya adalah, kita benar-benar mengasihi atau kasih kita sedang pudar, atau kita memang tidak pernah mengasihi dia, kita hanya beragama Kristen saja. Gitu teman-teman. Jadi saya pengen momen Pentakosta ini kita sama-sama diingatkan gitu ya. Kita ini tadi, ingat ilustrasi saya sama Oren tadi. Dia menyertai kamu sampai kesudahan segala zaman. Kalau kita tahu dia menyertai kita, seyogyanya kita berbuat apa sih sebenarnya? Seyogyanya kita ngajak ngobrol dong, seyogyanya kita melibatkan dong. Gitu kan. Diingat tadi juga teman-teman ya. Saat kita mengasihi Tuhan, apa yang sudah kita beri, yang sudah kita korbankan apa sebenarnya gitu. Jadi sama-sama saya juga mengkoreksi diri saya. Saya berdiri di tempat ini bukan berarti saya lebih baik. Enggak, saya juga berusaha, saya juga belajar. Nah, saya mau kita juga semuanya sama-sama belajar. Amin teman-teman. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Saya undang WL, singer, tim musik. Yuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan hari ini teman-teman. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan
menyertai kami. Ampuni kami Tuhan, mungkin kami yang mengabaikan Tuhan, kami yang mengabaikan penyertaan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Siang hari ini kami belajar, kami kembali diingatkan bahwa Tuhan itu terus menyertai kami, terus ada bersama-sama kami. Biarlah kami boleh menyadari hal ini Tuhan. Kami boleh terus berubah, kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau kami mulai menjauhkan diri kami dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ampuni kami kalau kami mulai menjauhkan diri kami dari jam-jam doa kami di rumah. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami kalau kami tidak lagi melibatkan Tuhan dalam hidup kami, tidak lagi mempercayai Tuhan dalam hidup kami. Tuhan ampuni kami. Kami percaya biarlah setiap hari kehidupan kami semakin diperbarui dengan kasih-Mu, dengan kemurahan-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebagai anak muda, kami boleh mempertahankan kehidupan kami tetap terus berkenan di hadapan Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, kami mau terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terus Tuhan belajar peka sama apa yang Tuhan mau dalam hidup kami untuk kami boleh kerjakan. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada siang hari ini. Bila apapun yang sudah kami berikan, apapun yang sudah kami persembahkan, segala syukur, pujian, rasa syukur kami semuanya boleh naik di hadapan Tuhan menjadi persembahan yang harum yang menyukakan hati Tuhan. Penyembahan menjadi gaya hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati setiap kami yang sekolah, kami yang berkuliah, kami yang bekerja, kami yang mencari pekerjaan, kami yang buka usaha, kami yang ibu rumah tangga. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami Tuhan terus pelihara sampai seumur hidup kami. Tuhan cukupkan segala apapun yang kami butuhkan. Kami percaya pada Allah yang hidup. Kami terus boleh mengerjakan bagian kami dengan baik dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang melindungi kami. Kemanapun kami pergi, kami jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ucapan syukur doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman, kita dengar pengumuman sebentar.